Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 44 Cibinong, yang terhormat Wakil SMP 44 Cibinong, yang terhormat Ibu Kepala Tugas Guru serta tata administrasi dan yang istimewa untuk menghadirkan yang perjuangan saya, dan juga dan istimewa lainnya yaitu dari siswa-siswi SMP Negeri 44 Cibinong. Baiklah, kita akan memulai acara diseminasi kita pada hari ini, yaitu dibuka oleh Ibu Yuli Fadliza. Kepada Ibu Yuli dipersilakan. Sudah ada kan? Ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang. Masih semangat Bapak dan Ibu pada siang hari ini? Semangat. Alhamdulillah. Kita tidak semangat dulu ya. Kita uji semangatnya dulu. Kalau saya bilang SMP Negeri 44 Cibinong, Ibu dan Bapak nanti bilang hebat berkarakter. SMP Negeri 44 Cibinong, Bapak Ibu yang luar biasa. Ya. Bapak dari SMP Negeri 44 Cibinong. Berkarakter. SMP Negeri 44 Cibinong. Aduh, semangat sekali Bapak Ibu. Yang lagi. Saya sangat bangga sekali karena Bapak Ibu masih semangat. Mudah-mudahan nanti semangatnya sampai selesai acara ini. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai sebelumnya mohon maaf yang sama-sama saya hormati Bapak Kepala SMP Pak Cibinong, yang sama-sama saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Majelis Guru beserta adik-adik mahasiswa saya, beserta nama kami yang paling dibanggakan. Pada hari ini saya akan mencoba menyampaikan mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif bersama saya Universitas SSI calon penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 44 Cibinong, Kabupaten Cibinong, Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep inti budaya positif. Ada 8 yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua mengenai apa itu isi budaya positif. Yang ketiga mengenai nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia itu apa. Yang kelima bagaimana motivasi perilaku pada manusia. Yang keenam posisi kontrol. Yang ketujuh mengenai kegiatan kelas. Dan yang terakhir mengenai segitiga institusi. Dan baiklah Bapak Ibu, ada 8 konsep inti yang akan kita pelajari dalam budaya positif. Di mana budaya positif di sini yaitu yang harus kita laksanakan di sekolah kita untuk mewujudkan nantinya timbulnya motivasi dari dalam diri siswa. Bukan hanya siswa saja, melainkan semua warga sekolah yang nantinya untuk tercipta budaya positif di sekolah kita. Kita masuk yang pertama Bapak Ibu, yaitu perubahan paradigma belajar. Bagaimana dengan pembelajaran paradigma baru? Paradigma baru itu paradigma yang pada hari sekarang ini, yaitu pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah itu berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa maksudnya berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran yang menyebabkan nantinya peserta didik itu diberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya
Pancasila. Jadi pembelajaran berdiferensiasi di sini adalah sebuah paradigma baru bagaimana cara memberi metode pembelajaran kepada siswa yang sesuai dengan apa yang dilakukan siswa. Jadi peserta didik di sini sebagai pusat pembelajaran. Kalau zaman dulu paradigma belajar kita kan guru sebagai pusat pembelajaran, guru mengajarkan apa yang ingin diajarkan. Sementara sekarang kondisi itu lagi Bapak Ibu. Sekarang apa yang dibutuhkan dari siswa kita? Jadi kita hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Mungkin siswa kita nantinya dia membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan, yang seperti yang dia inginkan. Jadi kita memfasilitasi. Selanjutnya, pernahkah Bapak Ibu sebelumnya mendengar kata-kata profil pelajar Pancasila? Pernah, mungkin sudah pernah. Di kurikulum Merdeka Belajar inilah yang harus kita berikan, yaitu pelajar yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 6 dimensi. Jadi siswa kita diharapkan nanti memunculkan karakter yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, dengan kita melaksanakan paradigma belajar berdiferensiasi, kita dalam upaya ini memberikan peserta didik yang berkarakter profil pada Pancasila ini. Inilah dimensi-dimensi yang ingin kita wujudkan pada peserta didik kita. Selanjutnya Bapak Ibu, inilah yang terjadi selama ini. Dari paradigma lama ke paradigma baru itu, istilahnya di sini ada teori yang dimunculkan oleh para ahli yang disebut dengan teori kontrol. Kalau paradigma baru sekarang namanya teori kontrol. Apa yang dikatakan oleh teori kontrol? Sesuatu yang bagus, tetapi sekarang ada miskonsepsi. Miskonsepsi maksudnya di sini, istilahnya yang pertama, ada ilusi seolah-olah guru tersebut mengontrol murid. Seolah-olah guru tersebut mengontrol murid, itu yang terjadi pada paradigma lama. Kalau pada teori kontrol, guru tidak bisa mengontrol murid. Kenapa kita bilang guru bisa mengontrol murid? Karena murid itu sendiri mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Itu yang terjadi. Karena pada pemikiran paradigma baru atau teori kontrol, yang bisa mengontrol diri siswa itu hanya siswa sendiri. Kenapa kok kita bilang guru mengontrol murid? Itu bukan karena guru mengontrol murid, tapi karena siswa tersebut memang sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Mungkin siswa tersebut patuh, ingin pembelajaran terjadi dengan baik, nanti dia izinkan dirinya dikontrol. Jadi pemikiran kita seharusnya bukan guru yang mengontrol murid. Karena kenapa? Karena murid itu dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, miskonsepsi, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini kita berpikir bahwa penguatan positif atau rujukan-rujukan yang kita berikan pada siswa itu bisa bermanfaat untuk kita. Tetapi rujukan-rujukan itu memang efektif, terlihat dari siswa itu berubah perilakunya dari buruk ke baik, tapi nanti akan ketergantungan dari siswa kita. Akan ketergantungan daripada kita. Kalau tidak kita bujuk, maka dia tidak mau menuruti semua pembelajaran yang kita berikan. Jadi seharusnya kita tidak memanfaatkan kekuatan positif, tetapi bagaimana seharusnya nanti. Selanjutnya isi bahwa kritik dan membaca bersalah mampu menguatkan karakter. Kita memberikan kritik kepada siswa atau kita merasa bersalah kepada siswa tersebut, itu bisa merubah karakter siswa. Artinya di sini kita menyebutkan kepada siswa mungkin kamu seperti ini tidak rasanya sama ibu. Dengan mendengar kata-kata itu memang mereka dari sifat yang buruk menjadi baik, tetapi untuk jangka panjang itu berakibat buruk pada diri siswa karena dia akan merasa nanti merasa rendah diri, merasa tidak rendah dirinya. Jadi dia tidak punya harga diri karena dia merasa dia itu salah.
Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini maksudnya kita berilusi karena kita guru, kita sudah dewasa, kita bisa memaksakan kehendak kita kepada siswa kita. Dalam kejadian nyata memang seperti itu keadaannya, kita bisa memaksa anak didik kita karena kita orang dewasa. Anak didik atau peserta didik itu adalah anak-anak yang harus kita atur, tetapi dalam jangka panjang itu juga tidak baik. Karena apa? Karena dalam jangka waktu panjang itu bisa mengakibatkan siswa kita, mengakibatkan dia akan marah kepada kita, atau dia akan memberontak kepada kita nantinya. Jadi itulah miskonsepsi yang terjadi selama ini dan dimunculkan pada teori kontrol seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau pada paradigma lama itu kita mengenal namanya stimulus respon. Kalau sekarang teori kontrol. Jadi teori kontrol tentang pandangan tentang dunia pada saat ini berbeda dengan stimulus respon zaman dulu. Katanya kalau zaman dulu itu kebutuhan kita itu sama, guru dan murid itu kebutuhannya sama. Kalau pada teori kontrol, kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada saat teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda-beda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau sekarang itu pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Dan pada teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, yang pertama itu Bapak Ibu tadi mengenai perubahan pada paradigma pembelajaran yang baru. Kira-kira Bapak Ibu masih semangat mendengarkan materi selanjutnya? Masih. Kita masuk lagi ke yang kedua, materinya itu mengenai intinya sekali apa makna kata disiplin? Disiplin itu adalah berasal sebenarnya dari kata bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun sekarang ini kata disiplin bukan belajar artinya Bapak Ibu, tetapi dalam berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain supaya kita dapat orang tersebut patuh kepada kita. Itu biasanya disiplin. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ancaman. Imbalan maksudnya di sini tanpa kita memberikan penghargaan kepada siswa kita atau kita memberikan hukuman. Jadi itu yang disebut dengan disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa kita beri dia imbalan atau ancaman. Kalau misalkan kita memberikan hukuman berarti kita menghukum dia. Kalau kita memberi penghargaan, kalau dia meninggal juga berarti itu penghargaan. Kita di sini bukan seperti itu caranya mendisiplinkan siswa, tetapi dengan cara menumbuhkan kesadaran dia nantinya yang sadar sendiri, yaitu mempunyai motivasi intrinsik. Jadi sebagai peserta, sebagai pendidik atau guru, kita seharusnya menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga siswa kita berperilaku nantinya mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilakunya. Jadi untuk terciptanya disiplin positif di sini adalah upaya kita supaya anak didik kita itu nanti memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya, bukan motivasi dari luar lagi. Jadi selama ini kita memberikan hukuman atau konsekuensi supaya dia mengikuti pembelajaran dengan baik atau patuh kepada kita, itu karena motivasi ekstrinsik namanya itu. Karena kita yang memotivasinya dari luar supaya dia mau membuat tugas, kita hukum dia, atau kita beri penghargaan. Ini nanti nilai kamu 100 jika kamu membuat tugas ini. Itu motivasi
dalam dirinya supaya dia mau berperilaku baik tersebut. Nah, dengan inilah Bapak Ibu, dengan menumbuhkan disiplin positif dalam diri siswa. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan disiplin positif? Nah, selanjutnya kita masuk nanti ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal inilah yang akan kita munculkan setelah nantinya siswa kita menunjukkan disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai universal ini memiliki suatu tujuan. Dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini hampir sama dengan 6 dimensi yang terdapat pada proses belajar Pancasila. Jadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, berkeberagaman dan kreatif. Jadi, nilai-nilai kebajikan ini terletak atau sama dengan yang ada dalam proses belajar Pancasila. Jadi, kita ingin menunjukkan karakter siswa yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang mana dia menumbuhkannya dengan kita menerapkan disiplin positif di sekolah. Selanjutnya kita masuk lagi yang ketiga, yaitu apa itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Pernah nggak Bapak Ibu melihat siswa kita dalam kelas ada yang mondar-mandir, kita sibuk memberikan materi, dia mondar-mandir keluar, permisi bu, tidak tenang duduk di bangkunya. Ada ya. Ada nggak anak Bapak Ibu yang tertidur di meja, di belakang, yang sibuk mengajar dia tidur di belakang? Ada. Ada nggak anak kita mungkin yang kita dengar waktu jam istirahat, dia ambil makanan temannya? Ada. Di ruangnya ada. Nah, jangan kita salahkan langsung anak didik kita Bapak Ibu. Apalagi menghadinya, mencaci makinya. Kenapa? Karena peserta didik atau siswa kita saat itu sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi perilaku manusia atau perilaku seseorang terjadi itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa? Kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, dia akan memunculkan perilaku yang menyimpang. Jadi selama ini kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, mungkin di rumah, jadi di sekolah dia penuhi sehingga muncullah perilaku menyimpang. Contohnya yang pertama, anak-anak kita mungkin mencuri makanan kawannya atau mencuri uang temannya, mungkin karena di rumah dia belum makan. Tidak ada yang mau dimakan mungkin dalam rumah karena kesulitan ekonomi mungkin, sehingga di sekolah karena dia ingin belajar, ya dia mintalah atau dia paksalah meminta nasi temannya tadi atau mencuri uang untuk beli jajan. Nah, itu upaya dia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi caranya bagaimana cara kita biar langsung misalkan diselesaikan masalahnya, jangan dimarahi langsung, ditanya baik-baik, kenapa kamu tidak makan tadi? Nah, kita carikan solusinya. Itu perilaku sebenarnya karena dia mengusahakan. Yang kedua, itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin anak-anak kita mungkin tak termotivasi memperhatikan materi kita karena dia merasa kita tidak menyayanginya. Kita sayang pada anak-anak misalnya mungkin yang di depan sering memanggil si A maju ke depan, si B maju ke depan, dan di belakang kita hiraukan saja. Nah, pas setelah dia kurang rasa disayangkan, orang tuanya tidak terlalu dekat dengan dia, tidak sering bertanya-tanya, jadi dia memang sedang butuh kasih sayang. Nah, sementara kita tidak pernah memperlihatkan kasih sayang, akhirnya muncul hal-hal yang aneh-aneh, ya, sering kedua tidak termotivasi untuk belajar kita. Jadi bagaimana caranya? Nah, ya kita harus tahu karena kebutuhan siswa kita butuh rasa kasih sayang. Yang semua siswa itu mungkin kita sapa dulu. Nah, kenapa
suruh si Korea. Penguasaan. Jadi manusia itu punya kehidupan dasar penguasaan juga, Bapak Ibu. Penguasaan itu artinya dia yang hebat, dia harus diakui kehebatannya, dia yang pintar, dia yang cerdas. Nah, jadi selama ini mungkin kurang kebutuhannya terpenuhi mungkin di rumah. Dia banyak kalau di kakak mungkin kebetulan bukan dia pula yang ngerti mungkin. Di sekolah kita tidak mengajak dia juga berinteraksi. Hanya yang ganteng-ganteng saja mungkin, yang tidak ganteng terabaikan oleh kita. Jadi upaya dia memenuhi kebutuhannya ya dia mengganggu teman, yang mengganggu teman, atau dia seolah-olah suka pakai gelang, suka pakai anting, itu dalam usahanya untuk penguasaannya. Selanjutnya kebutuhan dasar kebebasan. Kebutuhan dasar kebebasan karena manusia atau peserta didik juga harus memiliki kebutuhan dasar kebebasan. Jadi dalam pembelajaran misalkan matematika atau IPA, mungkin mereka bosan belajar dengan kita hitung-hitungan, dia tidak suka, dia sukanya yang menggambar mungkin. Jadi kebebasan itu mungkin kita ribut, kita ambil sehingga dia memperhatikan hal-hal yang perilaku menyimpang, misalkan dia mengambil teman tadi. Tapi bagaimana caranya seperti kita ya? Kita harus sadar kebutuhan siswa kita yaitu kebebasan tadi ya kita berikanlah kebebasan kepada dia misalkan metode pelajaran yang bervariasi misalkan. Yang bosan mungkin bagaimana caranya untuk mengefektifkan pembelajaran? Mungkin kita tidak ceramah, suruh dia sering ke depan atau metode lain yang menyebabkan dia tidak bosan dengan pembelajaran kita. Jadi kita hanya mencatat atau kita hanya memberikan soal-soal tugas-tugas, tapi kita tidak memberikan video-video yang menarik mungkin yang menyebabkan dia mau belajar. Itu kira-kira. Setelah yang terakhir, pemilihan atau bagaimananya, itu artinya siswa kita sedang memenuhi kebutuhan dasarnya yang kesenangan. Mungkin selama ini dia kurang senang, kurang happy, kurang refreshing. Sekarang sudah belajar pula IPA, matematika dengan angka-angka yang banyak, angka-angka yang banyak. Mereka merasa bosan. Ya dibuatlah satu-satu orang mungkin di belakang, ketawa yang lucu atau ngomong yang aneh-aneh. Untuk menghilangkan untuk mendapatkan kesenangan tadi. Jadi kita harus tahu, jangan langsung kita berpikir ini anak ini aneh, ini anak ini kenapa dia aneh. Padahal itu kita sudah tahu tadi mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Bapak Ibu, kita masuk lagi ke teori motivasi perilaku manusia. Ini Bapak Ibu, yang sangat penting sekali mungkin ini sebagai peserta didik biasanya dia termotivasi untuk belajar itu karena hanya terdorong motivasi ekstrinsik. Jadi pada dasarnya motivasi itu ada dua Bapak Ibu, ada motivasi dari luar atau ekstrinsik atau eksternal dan motivasi dari dalam atau internal. Motivasi dari luar tersebut itu terlihat pada peserta didik kita. Kalau dia mau belajar atau semangat belajar itu karena hanya untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Karena dia tidak mau dihukum, makanya dia mau belajar. Kalau itu yang terjadi pada siswa kita, itu namanya siswa kita baru memiliki motivasi ekstrinsik atau dari luar. Dan satu lagi mungkin jika siswa kita mau mengikuti pembelajaran yang baik hanya karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dia mendapatkan penghargaan, itu namanya baru motivasi ekstrinsik dari siswa kita. Misalkan kita memberikan reward atau permen, mungkin ada ibu bapak yang memberikan seperti itu. Mana motivasi internal itulah tujuan dari disiplin positif yang ingin diperlukan di sekolah. Apa itu motivasi internal? Motivasi internal itu adalah jika siswa kita nantinya dia bisa menghargai diri sendiri. Dia menyadari kalau belajar atau motivasinya itu dari dalam dirinya. Dia yang ingin sungguh-sungguh dalam belajar, bukan karena imbalan atau hukuman yang diberikan oleh guru. Mungkin dari sekian banyak siswa kita dalam kelas, mungkin ada beberapa orang
yang sudah memiliki motivasi intrinsik. Tetapi kebanyakan siswa kita baru memiliki motivasi ekstrinsik, yaitu menghindari hukuman. Kalau tidak buat PR nanti didenda. Kalau tidak buat PR nanti dipanggil orang tuanya. Itu motivasi ekstrinsik. Mungkin ada sekitar beberapa orang yang sudah memiliki motivasi intrinsik. Jadi tujuan kita di sini kita ingin memunculkan motivasi internal pada semua anak didik kita. Ya Bapak Ibu? Bapak Ibu? Paham. Selanjutnya, bagaimana kita dengan hukuman? Tadi termasuk motivasi ekstrinsik ya Bapak Ibu. Ya. Hukuman itu apa sebenarnya? Hukuman itu adalah sesuatu akibat yang diterima oleh murid karena perbuatan yang mereka lakukan. Itu yang hukuman. Di hukuman di sini bersifat tiba-tiba, tidak ada direncanakan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan murid juga tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan tidak boleh saja memberikan. Hukuman tanpa melalui kesepakatan dan hukuman biasanya berupa fisik atau psikis, seperti kata-kata dari guru, itu juga disebut dengan hukuman. Nah, bagaimana pula yang disebut dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu sudah terencana Bapak Ibu, sudah disepakati sebelumnya, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Selanjutnya murid dibuat tidak nyaman dalam waktu pendek. Selanjutnya konsekuensi diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur dan sikap guru umumnya memonitor murid dan konsekuensi sudah diketahui oleh murid. Berbeda dengan hukuman. Jadi kira-kira kalau saya kita tetap mau memberikan hukuman atau konsekuensi kepada anak didik kita, mana yang lebih kita pilih Bapak Ibu yang lebih baik? Konsekuensi. Ini juga mungkin bagi kita Bapak Ibu nanti bisa menjawab beberapa soal yang ada di sini. Ini tindakan guru. Kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Coba kita lihat pertama. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita simpan dulu jawaban Bapak Ibu ya. Kedua, lari keliling 18 kali 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kira-kira jawaban itu benar atau salah? Pelajaran PJOK paling awal anak-anak itu pemanasan. Ya, ini bukan hukuman karena belajar PJOK. Lari hanya di 18 ke 2 kali karena terlambat 10 menit. Ya, yang terlambat 10 menit itu gantinya ya lari tadi. Karena dia pemanasan, lari itu kan panas. Jadi tergantikan, jadi konsekuensi, itu kan hukuman. Ini lebih saya PJOK. Kalau beda hukuman dengan konsekuensi. Nah, itu dia. Kalau hukuman menyakiti, kalau konsekuensi yang seperti yang terjadi. Hukuman yang membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, anak merasa tidak nyaman tapi dalam waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan dalam hukuman. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Hukuman adalah paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus pengawasan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak mudah menyelesaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman ada nanti rasa marah, bersalah, dipermalukan dan tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diakibat untuk dan negara. Kalau hukuman, siapa Ibu? Itulah beda hukuman dengan
Jadi yang ada namanya restitusi. Itu dia. Restitusi ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu anak akan mempunyai identitas yang gagal dalam dirinya. Kalau konsekuensi dan restitusi, identitas anak akan sukses. Kalau hukuman itu kan biasanya ya Bapak Ibu, kata-katanya seperti ini. Peraturannya adalah kamu harus titik-titik. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Makasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Mana yang lebih baik kira-kira? Nah, restitusi nanti murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi, hukuman itu adalah bersifat negatif, konsekuensi netral, sedangkan restitusi positif. Jadi akan membuat diri anak menjadi negatif hukuman, konsekuensi menjadi netral. Kalau restitusi akan menjadikan disiplin positif pada diri siswa. Untuk lebih mendalam lagi mengenai apa itu restitusi supaya Bapak Ibu lebih paham, ini dia yang nah, itu restitusi, bukan prostitusi ya. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, berapa bagusnya restitusi Bapak Ibu. Lebih baik, makanya kita berpikir tidak apa-apa siswa yang berbuat salah. Setelah kita laksanakan restitusi pada dia, dari situlah dia belajar, oh kesalahan dia itu seperti ini, seharusnya dia begini. Nah, jadi dari situ dia bisa belajar kesalahannya dan nanti dia akan bisa memperbaikinya kembali dan dia akan menjadi karakter yang lebih baik daripada awalnya dia sebelum melaksanakan kesalahan itu. Jadi di sini adalah kesalahan sesuatu yang diperlukan di sini kira-kira Bapak Ibu. Jadi kita melihat anak-anak yang namanya anak-anak tidak luput dari kesalahan. Kesalahan itulah sebenarnya yang akan membuat karakter dia lebih kuat. Ciri-ciri restitusi ini dia bukan untuk menembus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dari kebutuhan dasar tadilah kita berpijak apa kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi sehingga dia membuat permasalahan tadi. Dari situlah kita cari, kita cari solusinya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kira-kira sampai Hebat. SMP Negeri 4 Kabupaten Junjung. Masih semangat. Ini berani menjreng mukanya hebat ya. Masih hebat betul. Masih baik ya. 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol maksudnya guru kepada siswa. Guru memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Guru memposisikan dirinya sebagai teman dengan siswa. Yang keempat, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kira-kira sebelum kita membahasnya, Bapak Ibu sudah tahu tidak posisi Bapak Ibu di yang mana dalam memposisikan diri Bapak Ibu sebagai teman? Kalau kita sebagai apa kita? Sebagai teman, berteman dengan siswa. Kalau Bapak Ibu yang lain, kita sebagai teman. Bapak Ibu yang lain, Pemantau, Bu. kalau Bapak kepala sekolah mungkin sebagai manajer ya Pak, sebagai manajer kepada guru-gurunya, kepada kita semua. Kalau kita guru-guru, mungkin ada yang posisi teman, ada yang posisi penghukum, ada yang tadi juga posisi
Dalam sekali mengatakannya, ibu stres, ketemu akan salah. Jadi anak merasa bersalah terhadap dirinya. Kalau posisi teman, ayolah lakukan dengan ibu. Maka kamu tidak mau. Ingat tidak, ibu pernah bantu. Posisi teman, ibu tadi dia memposisikan dirinya sebagai teman siswa. Kalau posisi pemantau, apa peraturannya di posisi pemantau? Kalau ini kesalahannya, apa konsekuensinya? Aku posisi pemantau. Posisi pemantau sering menggunakan konsekuensi dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya posisi terakhir, manajer biasanya bilang gini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dia bertanya ke siswa yang nanti memberikan solusi dari permasalahan dia sendiri. Kira-kira siswanya akan menyelesaikan masalahnya dengan solusinya dari dia atau tidak? Manajer itu bukan hanya sebagai kepala sekolah memposisikan diri dalam mengatasi masalah yang buruk, tapi memposisikan diri sebagai manajer bagi guru itu juga penting dalam menyelesaikan masalah siswa. Kita menyelesaikan masalah dengan mencari solusi. Solusinya bisa dari anak itu sendiri. Sehingga anak itu nanti setelah dia berbuat salah, dia mengetahui kesalahannya dan memperbaikinya sehingga karakternya menjadi lebih kuat. Setelah itu baru dia menyadari dia tidak akan berbuat salah lagi. Tapi kalau kita menghukum atau sebagai rasa bersalah, teman mereka kemungkinan akan mengulangi kesalahannya. Jadi posisi manajer itu untuk semua kita, termasuk guru, kepala sekolah, dan tidak hanya guru BK saja yang menyelesaikan masalah. Kita sebagai guru juga harus bisa menyelesaikan masalah anak dengan posisi manajer. Ya, kira-kira kuis Bapak Ibu, kalau kira-kira Bapak Ibu sudah paham, berarti kita bisa mengisi ini. Pertama, pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini kata-kata yang dilontarkan oleh guru yang memposisikan dirinya sebagai salah. Sampai salah. Kecewa dengan kamu atau bersalah ya. Kita simpan dulu ya Bapak Ibu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Ayolah, lakukan diri. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Kan tidak ada konsekuensi di sini Bapak Ibu. Jadi tidak memantau ya. Kalau memantau ada konsekuensinya seperti ini. Kalau dapat menjawab bintang, ini kalau terakhir kan tidak ada konsekuensinya. Jadi hukuman, hukum. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah paham mengenai posisi-posisi dulu. Kaminya ini setuju keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita berpijak dari yang ini. Mengapa tidak peraturan yang kita laksanakan di sekolah? Kok harus keyakinan kelas? Kok ada kata-kata keyakinan kok? Biasanya kan kita di kelas itu di sekolah kan kita ada peraturan sekolah atau kalau di kelas peraturan kelas. Sekarang bukan peraturan lagi Bapak Ibu. Sekarang kalau itu paradigma lama, paradigma baru itu yang kita kenal itu keyakinan kelas. Kan? Kira-kira Bapak Ibu atau anak-anak Ibu semuanya, kenapa pakai helm kalau kita berkendara sepeda motor mungkin ke Sungai Tambang? Jawab, untuk menghindari kecelakaan, untuk menjaga keselamatan. Berarti di sini keyakinan kita
Jadi yang kita munculkan di sini di sekolah bukan peraturan lagi tapi keyakinan. Yang tujuannya apa tadi? Yang tujuannya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri siswa. Kalau memakai sepatu datang ke sekolah supaya kakinya tidak kaku, tidak luka. Itulah keyakinan. Nah, jadi di kelas atau di sekolah, Bapak Ibu wali kelas mungkin bisa nantinya membuat keyakinan kelas atau kita semua dapat membuat keyakinan sekolah, bukan peraturan. Jadi tujuannya Bapak Ibu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan sehingga lebih menggerakkan seseorang dibanding dengan dia hanya mengikuti peraturan saja. Ini dia berawal dari peraturan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas itu ada peraturan kelas, dan peraturan kelas itu yang sudah ada di kelas-kelas atau di sekolah itu nanti kita ubah kalimatnya menjadi kalimat keyakinan kelas. Kalau sudah dapat nanti kalimat keyakinan kelas, nanti itu akan menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita atau di kelas. Nah, dari situlah munculnya budaya positif di sekolah, yang mana semua warga sekolahnya nanti akan termotivasi dari dalam dirinya untuk meyakini nilai-nilai yang ada tersebut. Misalkan yang pertama, kita yakin di sekolah ini atau di kelas kita harus disiplin, gurunya harus disiplin, siswanya juga harus disiplin. Karena kita yakin kalau kita disiplin kita begini, kalau kita disiplin kita sukses. Bukan kalau kita disiplin kita tidak dimarahi di sekolah. Itu motivasi eksplisit namanya itu. Makanya diubah peraturan menjadi kesepakatan. Selanjutnya, ciri-ciri keyakinan kelas ini seperti ini. Kalau kita nantinya akan membuat keyakinan kelas, mungkin wali-wali kelas nanti akan membuat keyakinan kelas di kelas. Yang akan dibuat itu dia hanya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam kalimat positif, dan sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya terlibat. Jadi kalau membuat kesepakatan kelas, peraturan-peraturan itu dimunculkan dari siswa dan dari guru, bukan guru yang membuat peraturan. Kamu harus sendiri bukan siswa yang memunculkan peraturannya. Para menyusun keyakinan kelas untuk Bapak Ibu wali kelas seperti ini. Guru dan murid memunculkan semua peraturan yang perlu disepakati bersama di kelas dan menuliskannya di papan tulis. Peraturan yang sudah disepakati diubah menjadi kalimat positif, berubah kalimat positif menjadi kalimat keyakinan kelas. Selanjutnya cek keyakinan kelas secara program. Selanjutnya bukan tanda semua warga kelas, kelas dan siswa. Selanjutnya ditempelkan di kelas. Jadi juga bisa untuk menguji pemahaman Bapak Ibu. Kira-kira seperti yang mana yang keyakinan kelas itu kira-kira hasil dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ini ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kira-kira ini ada yang salah satu Bapak Ibu. Kira-kira yang kiri atau yang kanan yang lebih tepatnya untuk keyakinan kelas yang kita buat sesuai dengan ciri-cirinya tadi. Yang mana kira-kira yang keyakinan kelas? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Yang pertama. Yang pertama. Ada yang pertama, ada yang kedua. Jadi apa ciri-cirinya? Sifat abstrak, universal, jangan banyak-banyak tapi sedikit saja. Jadi jawabannya yang mana Bapak Ibu? Dua. Yang kedua ya Bapak Ibu, yang layarnya putih. Karena di situ kita lihat keyakinan kelas itu hanya sedikit dan kalimatnya universal. Jadi kalau misalkan datang tepat waktu itu belum universal. Kalau universal itu mencakup semuanya, misalkan disiplin. Mungkin berasal dari yang ingin datang tepat waktu, tidak terlambat datang ke sekolah, melaksanakan semua kegiatan. Itu mungkin disiplin. Jadi yang kita lihat kalimat yang universal yang gambar kedua. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, itu kalimat universal. Semangat belajar universal, peduli dengan teman-teman. Di sini Bapak Ibu, kira-kira cara membuat keyakinan kelas ini ada peraturan kelas. Kira-kira apa kalimatnya yang akan kita ubah menjadi keyakinan kelas? Ini peraturan. Peraturan itu kalimatnya diubah menjadi kalimat keyakinan. Kira
ini menyukai keteraturan dan kerapian. Keteraturan dan kerapian. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa kalimatnya? Kami saling menyayangi. Saling menghargai. Ada di sekolah yang berbeda sebelum pembelajaran dimulai. Ya, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kami saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Baik cita-cita yang tinggi. Bergantian atau menunggu giliran. Kami menyukai budaya asli. Kami menyukai budaya asli. Gunakan masker. Kebersihan dan apa? Kebersihan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau tidak. Hati-hati dalam Hati-hati. Atau disiplin. Kalimat dengan kelasnya. jawab Tanggung jawab keselamatan. dilarang mengganggu orang lain menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba kekerasan. Masker, kesehatan dan berlari itu keselamatan, keamanan. Jadi kalimatnya berupa kalimat-kalimat yang universal yang mencakup di dalamnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, caranya kita membuat keyakinan kelas. Sekarang ada videonya seperti ini Bapak Ibu. Bisa dikeraskan lagi pengumuman hanya sebentar saja. Kalau ini penting. Habis. Kedengaran ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini. Yang pertama kita memunculkan peraturan-peraturan bersama dengan siswa dan Bapak Ibu. Selanjutnya nanti peraturan tersebut kita bagikan kepada siswa kertas stigma. Dia menuliskan peraturan di dalam kertas, nanti dia menempelkan di dinding kelas. Ditempelkannya di dinding kelas. Ini peraturan-peraturan kelas yang berasal dari siswa. Mungkin ada yang membuat anak-anak kelas 1 itu tidak boleh terlambat datang ke sekolah, jangan mengganggu teman, bayar uang kas, bayar uang komite dan berbagai macam dan sosial peraturannya. Setelah itu mana peraturan yang sama kita jadikan satu, mana peraturan yang sama sudah kita satukan, nanti kita tulis di papan tulis. Jadi di sini dapatlah 6 peraturan kelas. Kalimat positif yang ketiga, ini, yang ini kotaknya kalimat positif. Maksudnya di situ kata-kata tidak atau jangan itu kita hilangkan, misalkan tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh datang terlambat, kita ubah menjadi kalimat positif. Misalkan tidak boleh terlambat itu datang tepat waktu. Kalau jangan mengganggu teman itu hargai teman. Pokoknya jangan pakai kata tidak dan jangan, tapi kalimatnya berupa positif. Jangan terlambat kita ganti dengan datang tepat waktu. Jangan lupa bayar uang kas, bayar uang kas. Atau itu kalimat positifnya. Setelah dapat kalimat positif beberapa buah, nanti dilanjutkan dengan merubah kalimat positif menjadi kalimat keyakinan kelas. Jadi kalimat keyakinan kelasnya dari kalimat positif kemarin itu dapat 3, yaitu disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Setelah itu kalimat keyakinan kelasnya ditempel di dinding. Sebelumnya nanti diminta anak-anak menandatangani di bagian bawah atau di mananya tanda tangan wali kelas dan anak-anak.
mengalihkannya kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi atau yang lebih kuat. Nah, bagaimana prakteknya studi restitusi itu disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi bagi siswa kita yang bermasalah, mereka kan sedang labil, kita stabilkan dulu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Setelah kita menstabilkan identitas, maksudnya kita mengatakan dengan dia, kamu tidak salah, ibu hanya ingin mencarikan solusi permasalahan. Selanjutnya validasi kebutuhan. Sekarang kita tanya kepada siswa, kenapa kamu berbuat salah tadi? Apa kamu belum makan? Atau kamu kenapa? Itu kan kita tanya kebutuhan yang belum terpenuhi. Itu maksudnya validasi kebutuhan. Selanjutnya yang ketiga menanyakan keyakinan. Setelah kita validasi kebutuhannya, kita tanyakan keyakinan kelas. Jadi kita memang sebenarnya sudah mempunyai keyakinan di kelas masing-masing. Nah, keyakinan kelas tadi kan dilihat oleh siswa. Nah, setelah dia mempunyai keyakinan kelas, lalu dia masih bermasalah, kita hubungkan dengan keyakinan kelasnya. Apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas kamu yang sudah kamu buat bersama? Apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Nah, dari situlah kita berpijak menyelesaikan masalah situasi. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal tadi supaya dia menjadi positif terhadap dirinya. Itu tujuannya menstabilkan identitas tadi. Biasanya guru akan berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu saja pernah berbuat salah. Dari kebutuhan itu untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Biasanya guru berkata seperti ini, kamu bisa saja melakukan kesalahan yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ayat terakhir menanyakan keyakinan. Nah, apa tujuannya? Ketika anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya di kelas. Biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa nilai-nilai universal yang telah kita sepakati di kelas? Kelas yang ideal menurut kamu itu seperti apa sih? Sebagai guru yang calon guru penggerak angkatan 9, saya juga sudah pernah melakukan praktek penerapan segitiga restitusi di sekolah kita. Prakteknya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Kita maaf ya Bapak Ibu, kalau meja juga tidak besar. Saya mengambil Amel karena Amel dilaporkan oleh guru mata tadi menagih temannya sambil memukul meja karena temannya mencontek terus setiap pekerjaan yang dia kerjakan. Terima kasih. Jadi tadi sudah dicoba dilaksanakan 3 langkah restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Saya mengatakan kepada Amel tidak Amel saja yang berbuat salah. Saya sebagai guru juga pernah berbuat salah. Selanjutnya kita tanyakan
menstabilkan menanyakan validasi kebutuhan. Kenapa Amel seperti itu kepada si Amar? Sambil menyeberang meja. Ya karena dia merasa kecewa karena temannya si Amar selalu mencontohkan pekerjaannya. Sementara dia tidak terima karena dia suka susah payah. Nah, setelah itu kita tanyakan keyakinan kelas. Amel ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Ingat katanya. Keyakinan kelas yang kamu sepakati, saling menghargai Bu, saling menyayangi Bu. Terus setelah diingatnya kita ingatkan lagi kalau seperti itu tindakan Amel berarti dia harus bagaimana, harus ingat dengan kesepakatan kelas yang lain itu harus lebih sabar. Jadi apa tindakan Amel selanjutnya? Ya kalau seandainya nanti PR-nya atau tugasnya dilihat oleh teman yang lain, dia tidak boleh langsung marah kepada temannya, tetapi dia harus lebih sabar, kan? Dan dia akan melaporkan ke guru Amel atau ke wali kelasnya. Pendidikan institusi dan penyampaian pemahaman dari budaya positif yang sudah saya coba sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita sebagai warga sekolah, kepala sekolah, guru dan siswa semuanya bisa melaksanakan budaya positif di sekolah kita demi terwujudnya lingkungan yang positif dengan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri. Jadi dengan adanya budaya positif di sekolah, kita bisa mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar pembelajaran. Bapak Ibu bersemangat melaksanakan keyakinan kelas atau restitusi di kelas Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah paham untuk melaksanakan praktek tersebut? Kira-kira Bapak Ibu senang tak mengikuti diseminasi hari ini? Anak-anak Ibu kita senang mengikuti diseminasi hari ini? Mudah-mudahan materi yang sudah kita sampaikan tadi bisa kita praktekkan di sekolah kita. Bapak Ibu, sebagai pemateri saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti acara diseminasi pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sofia dan Novela ya. Kalau Novela kemarin kabarnya sakit, kita doakan mudah-mudahan Novela cepat sembuh. Amin. Nah, sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Kemarin waktu tahun ajaran baru, kita sudah mencoba membuat peraturan kelas kita. Kamu ingat? Ingat. Peraturan kelas yang sudah kita buat di awal tahun ajaran baru kemarin itu akan kita jadikan menjadi sebuah kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas yang ingin kita sepakati nantinya yang kita laksanakan selama 1 semester ini. Jadi untuk itu nanti Ibu akan membagikan kertas kecil atau sticky note. Nanti Ibu minta kamu semuanya nanti membuat di situ apa peraturan kelas yang sudah kita bikin dulu yang sesuai dengan yang kamu alami, yang ingin kamu laksanakan, di mana yang tujuannya untuk bagusnya pelaksanaan kelas kita ini. Istilahnya apa impian dari kelas kamu yang kamu impikan. Kamu ingin kelas kita itu menjadi kelas yang seperti apa orang-orangnya di dalamnya. Misalkan orang yang tidak terlambat, orang yang selalu mengerjakan tugas. Ya, jadi sekarang kita buat apa saja peraturan-peraturan yang harus kita laksanakan di dalam kelas kita ini. Kertas sticky note Ibu bagikan 1 buah
per orang. Nanti tuliskan di sini apa peraturan kelas yang harus kita patuhi. Satu saja, satu orang satu saja. Ya. Apa peraturan kelas yang ingin kita patuhi? Misalnya di kertas plano ini. Misalnya jangan terbalik ya. Tempelkan di kalau peraturan Vicky apa ya? pakai tidak ya, boleh pakai tangan. Nah, sudah menempelkan semua. Nah, bagi yang belum menempel, silakan ditempel karena belum cukup lagi 20 kertasnya nanti. Nah, sekarang kamu sudah menempelkan semua peraturan kelas yang rasanya perlu di kelas kita. Sekarang kita akan baca satu persatu dan mana yang sama nanti akan kita satukan. Mana yang sama nanti kita akan satukan menjadi peraturan kelas kita nanti sedikit jadinya daripada kertas yang sudah kita tempel. Karena peraturan kelas antara satu dengan yang lain pasti ada yang sama nanti ya. Ibu akan membacakan peraturan kelas yang sudah kamu tulis. Yang pertama itu memasukkan baju. Yang kedua datang tepat waktu. Yang ketiga baju tidak boleh keluar, berarti sama. Berarti baju tidak boleh keluar. Jangan ganggu teman, jangan mengganggu teman. Piket tepat waktu, datang tepat waktu. Ini sama dengan yang ini ya. Ini udah ada dua. Memasukkan baju. Yang kedua datang tepat waktu. Yang ketiga tidak boleh mengganggu teman. Selanjutnya jangan datang terlambat, berarti sama dengan ini. Jangan datang terlambat. Buanglah sampah di tempat sampah. Sudah ada 4. Datang tepat waktu sama dengan yang nomor 2 tadi. Jangan terlambat ke sekolah, harus tepat waktu. Berarti jangan datang terlambat juga. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah, berarti sama. Jangan bertengkar dengan teman. Berarti sama dengan yang jangan mengganggu teman. Melaksanakan piket kelas dengan bertanggung jawab. Nah, melaksanakan piket kelas dengan bertanggung jawab. Tidak berisik saat jam pelajaran. Harus mengikuti jadwal piket. Harus bayar uang kas tepat waktu. Nah, ini beda dengan yang tadi. Harus bayar uang kas tepat waktu. Selanjutnya tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Berarti banyak yang sama tadi kan? Sekarang dari yang sama tadi, baju tidak boleh keluar. Keluar kemana dia? Baju tidak keluar, jadi tidak keluar. Nomor 2, datang tepat waktu atau datang tepat waktu. Jangan datang terlambat. Yang ketiga, piket. Yang ketiga piket tepat waktu. Harus piket kelas sebelum pulang sekolah. Melaksanakan piket kelas dengan bertanggung jawab. Harus piket kelas. Harus piket kelas. Yang keempat, tidak boleh mengganggu teman. Jangan mengganggu teman. Tidak berisik
saat jam pelajaran, jangan bertengkar dengan teman. Keempat, jangan mengganggu teman. 5, tidak berisik saat jam pelajaran. Tidak berisik. Bayar uang kas tepat waktu. Berarti banyak yang peraturan yang kamu hasilkan tadi. Sekarang setelah kita lihat yang samanya, sekarang ada 6 peraturan. Sekarang ada 6 peraturan di kelas kita yang ingin kita laksanakan ini dari kamu tadi, peraturan kelasnya. Sekarang peraturan kelas ini akan kita jadikan sebuah kalimat yang positif. Jadi supaya kita melaksanakannya dengan tidak terpaksa, dia akan kita ubah menjadi kalimat positif, di mana tidak ada kata-kata tidak atau kata-kata jangan di dalam kalimat tersebut. Nah, jadi kalimat untuk keyakinan kelas itu adalah kalimat yang positif, yang membangun, artinya kita ingin melaksanakannya dengan sungguh-sungguh tanpa terpaksa. Tapi kita memang harus melaksanakan karena kita akan menyepakatinya nanti. Yang pertama, baju tidak keluar. Sekarang kita rubah menjadi kalimat positif. Tidak boleh pakai kata-kata tidak. Dan kita ganti kalimatnya menjadi kalimat yang lebih positif. Sekarang baju tidak keluar, apa jadinya kalimatnya? Atau berpakaian rapi. Nah, berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Yang kedua, jangan terlambat. Apa kalimat positifnya? Datang tepat waktu. Ya, setuju? Setuju. Datang tepat waktu. Yang ketiga, harus tiket kelas. Setuju? Setuju. Melaksanakan tiket kelas. Keempat, jangan mengganggu teman. Kita ganti kata-kata jangannya menjadi sehingga dia menjadi kalimat yang lebih positif. Menghargai teman. Hargai atau menghargai? Menghargai teman. Lanjut, yang kelima, tidak berisik atau tidak beribut dalam kelas, dalam pembelajaran. Apa kalimat positifnya? Belajar hikmat. Apalagi kata-katanya yang lain yang bisa kita buat. Kita setuju dengan kata-kata kamu tadi. Belajar dengan tenang. Bayar uang kas. Jangan sampai tidak membayar uang kas. Apa kalimat positifnya? Membayar uang kas. Membayar uang kas. Dan membayar uang kas. Ini sama ya. Nah, sekarang kita sudah punya 6 kalimat positif yang kita ubah tadi dari peraturan kelas kita yang sudah kita buat bersama tadi. Nah, sekarang kalimat positif yang sudah ada ini akan kita jadikan kalimat untuk keyakinan kelas kita, di mana nanti dia akan menggambarkan suatu nilai-nilai kebaikan yang akan kita laksanakan dalam kelas kita. Nah, sekarang kita ubah kalimat positif ini menjadi kalimat yang bernilai keyakinan atau mempunyai nilai-nilai kebaikan. Contohnya, berpakaian rapi. Berpakaian rapi kita ubah menjadi kalimat keyakinannya yang mengandung nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai yang kita percaya. Misalkan berpakaian rapi itu kita ganti dengan kalimat apa kira-kira? Pakaian rapi itu adalah sebuah kedisiplinan yang harus kita laksanakan. Berarti dia kita ubah menjadi nilai kebajikan yaitu disiplin. Itu disiplin dalam berpakaian. Berarti kalimat keyakinan kelas kita yang pertama yaitu disiplin. Yang kedua, datang tepat waktu. Kalau datang tepat waktu, apa nilai kebajikannya? Tepat waktu itu adalah sebuah kedisiplinan atau tanggung jawab. Tanggung jawab datang tepat waktu itu atau disiplin. Disiplin, berarti udah disiplin berarti sama ya nomor 1 dengan nomor 2
melaksanakan piket kelas. Jadi yang akan kita munculkan di sini adalah nilai bertanggung jawab. Nomor 3, menghargai teman. Menghargai teman itu apa nilai-nilai kebaikannya? Berarti saling saling menghargai. Yang keempat, masih ada kalimat positifnya, belajar dengan tenang. Belajar dengan tenang. Disiplin. Belajar dengan tenang termasuk disiplin. Nah, berarti sudah 3 di nomor 1 ya. Belajar dengan tenang masih termasuk ke dalam keyakinan kelas disiplin. Tinggal satu lagi yaitu membayar uang kas. Berarti kewajiban. Kewajiban berarti kita harus bertanggung jawab, tak? Bertanggung jawab untuk membayar uang kas. Berarti masuk di sini juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab. 3 keyakinan kelas kita. Di mana dalam 3 keyakinan kelas ini sudah tercakup semua apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan terlaksana di dalam kelas kita. Sekarang Ibu akan bacakan keyakinan kelas kita yang sudah kita ubah dari kelas positif tadi. Yang pertama melaksanakan disiplin. Yang kedua bertanggung jawab. Yang ketiga saling menghargai. Itu nilai-nilai yang harus kita laksanakan atau kita percaya yang ada di dalam kelas kita nantinya. 1, 2, 3. Yakin dan percaya bahwa kami akan disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai. Nah, jadi itulah kalimat keyakinan kelas kita yang sudah kita percayai dan kita laksanakan. Selanjutnya keyakinan kelas kita tadi akan kita bukukan tanda tangan kita di sini semuanya. Pertama Ibu dulu. Ya, berarti kita sudah menyepakati semua ya, sudah menandatangani keyakinan kelas kita tadi. Nah, jadi mulai hari ini kita akan sepakat melaksanakan keyakinan kelas kita. Sepakat? Sepakat. Nah, mungkin selesai kita membuat keyakinan kelas kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya untuk 1 semester ini. Dan kalau seandainya untuk semester depan ada keyakinan kelas kita yang baru atau kita ubah, akan kita ubah pada awal semester kedua. Nah, sampai di sini yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas kita. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dan siswi kelas 71 percaya bahwa kami akan disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Itulah keyakinan kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Hashim Faisanda. Saya berasal dari kelas 1. Perasaan saya saya terlibat dalam membuat kesepakatan kelas dan menandatanganinya. Saya juga melaksanakannya supaya kami bisa disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai. Terima kasih.